Di era modern ini, maraknya konsumsi konten dewasa menimbulkan kekhawatiran besar. Di Amerika saja terdapat sekitar 40 juta penonton reguler konten tersebut. Situs-situs penyedia konten dewasa bahkan bersaing ketat dengan platform populer seperti LinkedIn dan Netflix dalam hal popularitas. Faktanya, sekitar 1 dari 7 pencarian internet adalah konten dewasa, dengan rata-rata pengguna pertama kali terpapar pada usia 13 tahun. Meskipun efek jangka panjang konten dewasa di dunia modern masih belum sepenuhnya dipahami, penelitian terkini mengkonfirmasi beberapa kekhawatiran terburuk. Bukti menunjukkan hubungan antara konten dewasa dengan kecanduan, disfungsi seksual, dan kerusakan fisik permanen pada otak. Ironisnya, generasi yang paling terpapar konten dewasa ini juga merupakan generasi yang paling kesepian. Generasi muda saat ini menunjukkan tren yang lebih rendah dalam membentuk hubungan yang langgeng dan terhubung satu sama lain dibandingkan generasi sebelumnya. Mari kita telusuri konsekuensi mengerikan dari kecanduan konten dewasa yang mewabah di era modern ini, dan bagaimana hal ini merenggut peluang jutaan pria dan wanita muda untuk menemukan cinta. Konten dewasa bagaikan racun yang menghancurkan potensi kebahagiaan dalam hubungan. Pengaruh konten dewasa pada hubungan anak muda memang tak perlu diragukan lagi. Terlepas dari pandangan pribadi, kebanyakan orang tidak akan merasa nyaman jika pasangannya terbiasa mengkonsumsi konten tersebut. Namun, alih-alih hanya fokus pada dampaknya pada hubungan, mari kita selidiki lebih dalam bagaimana konten dewasa merusak pria sejak awal sehingga membuat proses mencari pasangan menjadi jauh lebih sulit. Pengalaman setiap orang memang berbeda, tetapi ada beberapa kekhawatiran yang umum muncul terkait dengan konsumsi konten dewasa. Salah satu kekhawatiran utama adalah bahwa konten ini dapat bertindak sebagai pengganti interaksi manusia nyata. Pria yang terbiasa mengonsumsi konten dewasa mungkin kehilangan motivasi dan dorongan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik karena mereka merasa lebih nyaman dengan fantasi yang disajikan daripada membuka diri dan membangun hubungan nyata. Kekhawatiran lain adalah bahwa konten dewasa dapat membuat realitas dalam hubungan terasa lebih buruk dibandingkan dengan fantasi yang disajikan. Konten dewasa seringkali dikemas dengan pencahayaan sinematik, tim make up profesional, dan sudut kamera yang menguntungkan, sehingga dapat meningkatkan ekspektasi seseorang secara tidak realistis dan merusak perasaan mereka terhadap pasangan. Kehidupan nyata tidak memiliki kemewahan seperti itu, dan hal ini dapat membuat hubungan terasa membosankan dan tidak memuaskan. Untungnya, kita tidak perlu berlama-lama dalam perdebatan filosofis. Penelitian terbaru tentang efek konten dewasa pada otak kita mengkonfirmasi semua ketakutan terburuk kita. Dengan melihat fakta-faktanya, kita dapat memprediksi konsekuensi mengerikan yang menanti pria muda dan dunia kencan secara keseluruhan. Dulu, ketika industri tembakau masih memiliki pengaruh kuat atas pemerintah, mereka mengembangkan serangkaian strategi licik untuk menjerat pelanggan seumur hidup. Sebagian besar iklan mereka bersifat repetitif, hanya mengingatkan para perokok tentang kecanduan mereka yang sudah ada. Sebaliknya, fokus utama mereka adalah menarik perokok baru, yaitu anak-anak dan remaja yang paling rentan terhadap kebiasaan seumur hidup dan terjebak dalam jeratan mereka. Oleh karena itu, perusahaan tembakau mulai menempatkan iklan mereka di samping minuman manis dan makanan ringan, atau menampilkan iklan mereka lebih rendah dari biasanya, tepat di level mata anak-anak. Hal ini menanamkan asosiasi antara produk tembakau dengan kesenangan, bahkan sebelum mereka mencoba rokok pertama. Teknik-teknik ini telah menjerumuskan jutaan orang di seluruh dunia ke dalam kehidupan yang lebih pendek dan penuh penderitaan, dan industri konten dewasa modern menggunakan versi modern dari strategi yang sama. Tanpa disadari, sebagian besar anak muda mudah terpapar konten yang tidak sepatutnya. Media sosial seperti TikTok dan YouTube telah menjadi gerbang utama mereka menuju dunia konten dewasa. Algoritma platform ini dirancang untuk memicu rasa ingin tahu dan kecanduan, mendorong mereka untuk terus mencari dan menonton konten yang semakin ekstrim. Ketika memasuki masa pubertas, rasa ingin tahu anak-anak semakin tinggi. Mereka mulai mengeksplorasi minat baru, termasuk seksual. Dan platform online menyediakan akses mudah untuk menemukan informasi dan konten yang terkait.
Situs web dan aplikasi dewasa dirancang agar terlihat menarik dan mudah digunakan, layaknya platform media sosial yang biasa mereka gunakan. Hal ini menjadi awal dari siklus kecanduan yang berbahaya bagi anak-anak. Konsumsi konten dewasa secara berkelanjutan dapat mengubah struktur dan fungsi otak mereka secara permanen. Hal ini dikarenakan konten tersebut memicu sistem penghargaan otak, melepaskan dopamin dan zat kimia lain yang menimbulkan rasa senang dan ingin terus mengulanginya. Sama seperti kecanduan obat-obatan, otak akan selalu menginginkan lebih. Dosis awal dopamin yang tinggi dari konten dewasa membuat otak menganggapnya sebagai hadiah yang jauh lebih besar daripada kesenangan alami lainnya. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan dan kesulitan untuk mengalihkan perhatian ke hal lain. Awalnya, konsumsi konten dewasa memang memicu ledakan dopamin di otak, menghadirkan rasa senang dan kepuasan instan. Namun, seiring waktu, efek ini mulai memudar. Otak beradaptasi dengan normal baru ini dan membutuhkan stimulus yang lebih kuat untuk mencapai tingkat kesenangan yang sama. Fenomena ini mirip dengan kecanduan obat-obatan. Otak terbiasa dengan dosis dopamin awal yang tinggi dan membangun toleransi, mendorong individu untuk mencari konten yang lebih ekstrim dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengonsumsinya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa hampir setengah dari penonton konten dewasa reguler yang diwawancarai mengaku secara aktif mencari konten yang sebelumnya mereka anggap menjijikkan atau tidak diinginkan. Hal ini menunjukkan bagaimana kecanduan dapat mengubah preferensi dan persepsi seseorang. Secara alami, otak rasional manusia menyadari bahwa perilaku ini tidak sehat dan berbahaya. Konsumsi konten dewasa tidak hanya memicu dopamin, tetapi juga menimbulkan perasaan malu, bersalah, dan emosi negatif lainnya. Untuk mengatasinya, individu terjebak dalam lingkaran kecanduan, mencari pelarian dan pelupaan dengan semakin terjerumus ke dalam konten yang lebih ekstrim. Siklus destruktif ini dapat menyebabkan apati yang sama merusaknya dengan yang dialami pengguna obat terlarang. Apati ini dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan interpersonal, performa akademik, dan kesehatan mental. Penelitian tentang otak pecandu konten dewasa menunjukkan efek samping yang mengkhawatirkan. Pengurangan volume di striatum, area otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan tingkat tinggi. Kerusakan dan kehilangan materi otak di area ini memperkuat temuan bahwa orang membangun toleransi terhadap konten dewasa seiring waktu. Namun, konsekuensinya tidak hanya terbatas pada kecanduan. Hal ini juga dapat berdampak signifikan pada cara individu menjalani hidup dan tingkat kepuasan mereka secara keseluruhan. Penelitian lain menunjukkan bahwa penggunaan konten dewasa yang berlebihan dapat merusak koneksi antara pusat pengambilan keputusan otak dan sistem penghargaan. Artinya, konten dewasa justru dapat menguras kesenangan dari kehidupan penggunanya. Penelitian menunjukkan bahwa pecandu konten dewasa memiliki respon otak yang berbeda terhadap gambar-gambar sederhana dibandingkan dengan orang yang tidak terbiasa dengan konten tersebut. Pecandu menunjukkan respon yang jauh lebih sedikit, menandakan bahwa otak mereka telah terbiasa dengan stimulus yang lebih kuat dan membutuhkan konten yang lebih ekstrim untuk mencapai tingkat kepuasan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa konten dewasa dapat mengubah preferensi otak secara permanen, sampai pada titik di mana hal-hal yang alami dan biasa tidak lagi menarik atau memuaskan. Dampak kecanduan konten dewasa tidak hanya terbatas pada perubahan preferensi. Kecanduan ini juga dapat menyebabkan disfungsi seksual yang dulunya lebih sering dialami pria dewasa muda yang sehat. Namun, kini lebih dari 1/4 pria di bawah usia 40 tahun mengalami disfungsi seksual, dan angka ini terus meningkat seiring dengan semakin mudahnya akses terhadap konten dewasa online. Di luar keanehan yang disebutkan sebelumnya, beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara penggunaan konten dewasa yang berlebihan dengan disfungsi seksual pada pria. Alasannya memang kompleks, namun penjelasan yang paling logis terbilang sederhana. Dunia yang digambarkan dalam konten dewasa penuh fantasi dan tidak realistis. Pada akhirnya, mengungguli kenyataan, mengkondisikan pengguna beratnya hingga realitas terasa tidak lagi menarik. Efek mengerikan pada otak akibat konsumsi konten dewasa ini terlalu banyak untuk disebutkan. Namun dengan melihat beberapa contoh, kita dapat memahami mengapa hal ini dapat berdampak buruk pada hubungan.
konten dewasa dapat merusak hubungan yang sudah ada atau bahkan menghambat pria untuk membangun hubungan baru. Alih-alih mendapatkan dukungan, banyak pria muda yang struggling dengan kesepian dan kesulitan membangun hubungan justru menjadi sasaran ejekan dan kesalahpahaman. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa konten dewasa berkontribusi pada situasi ini, penting untuk memahami bahwa akar permasalahannya jauh lebih kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Memang benar bahwa konten dewasa dapat mempengaruhi fungsi otak, membuatnya terbiasa dengan stimulus yang intens dan tidak realistis, sehingga realitas dan hubungan interpersonal terasa kurang menarik. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kemudahan akses dan sifat adiktif konten dewasa. Dibandingkan dengan membangun hubungan nyata yang membutuhkan usaha, komitmen, dan menghadapi berbagai rintangan, konsumsi konten dewasa menawarkan alternatif yang lebih mudah dan instan untuk memenuhi kebutuhan seksual dan emosional. Di era digital ini, tidak heran jika otak kita sudah terbiasa dengan stimulasi instan dan mudah yang ditawarkan oleh konten dewasa. Hal ini memang memberikan kepuasan sesaat, namun pada akhirnya dapat menimbulkan kecanduan dan membuat kita semakin sulit untuk menemukan keintiman yang nyata. Baik otak maupun tubuh kita telah terbiasa dengan kenyamanan layar komputer. Ketika kita tiba-tiba dihadapkan dengan pengalaman emosional yang kompleks dan berantakan dari keintiman nyata, otak kita mungkin tidak siap untuk menerimanya. Hal ini dapat dianalogikan dengan mengunyah permen karet. Permen karet memang mudah dikunyah dan terasa manis di mulut. Namun dalam jangka panjang, permen karet merupakan pengganti yang tidak sehat untuk makanan bergizi. Ketika kita akhirnya mencoba makanan bergizi seperti steak, setelah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun terbiasa dengan permen karet, kita mungkin tidak siap untuk merasakan tekstur dan rasa yang berbeda. Masalah ini semakin diperparah dengan efek mekanis dari konsumsi konten dewasa yang berlebihan. Jutaan pria muda kehilangan kepercayaan diri mereka dan terjebak dalam zona nyaman, enggan untuk keluar dan menjalin hubungan yang nyata. Dampak budaya konten dewasa ini tidak hanya terbatas pada pria, tetapi juga memiliki implikasi besar bagi dunia kencan secara keseluruhan. Kita telah mengubah pengalaman manusia yang intim menjadi permainan angka yang didigitalisasi, mengabaikan aspek emosional dan kompleksitas yang penting dalam membangun hubungan. Pengguna aplikasi kencan online pasti sudah familiar dengan banyaknya bot yang berkeliaran. Tak jarang, mereka cocok dengan calon pasangan yang ternyata hanya mempromosikan akun Instagram atau OnlyFans mereka. Hal ini bukan kebetulan, karena hubungan erat antara aplikasi kencan dan media sosial sudah menjadi rahasia umum. Di satu sisi, aplikasi kencan berperan sebagai filter, menyaring orang-orang yang tidak sesuai standar dan ditolak oleh algoritma. Di sisi lain, mereka menawarkan alternatif ketika pengguna tidak mendapatkan kecocokan yang diinginkan. Mereka malah dihadapkan dengan iklan palsu dan akun-akun yang mudah dihapus oleh aplikasi jika mereka benar-benar peduli. Lebih parah lagi, aplikasi ini mengiming-imingi pengguna untuk membeli layanan premium. Keuntungan mereka bukan dari keberhasilan pengguna, melainkan dari pengguna yang menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun di platform tersebut. Buktinya, Tinder bahkan mengembangkan langganan senilai $500 yang disebut Tinder Vault. Harga $500 untuk Tinder Vault semakin memperkuat fakta mengejutkan bahwa sepertiga pria muda hidup tanpa keintiman. Hal ini tidak mengherankan, mengingat sistem yang sengaja dirancang untuk menjebak orang dalam siklus kecanduan dan kesepian. Layanan seperti OnlyFans memang terkesan lebih baik dibandingkan platform konten dewasa lainnya, karena memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pembuat konten. Namun, pada dasarnya, OnlyFans hanyalah cara lain untuk menjadikan konten dewasa sebagai pengganti keintiman nyata. Platform ini memberikan ilusi bahwa pengguna berhubungan dengan model dan mendapatkan pandangan mendalam tentang kehidupan mereka. Padahal, kenyataannya hanya hubungan parasosial transaksional yang dangkal. Bahkan, model populer di OnlyFans seringkali mempekerjakan orang lain untuk membalas pesan mereka, menunjukkan bahwa kontak manusia sekecil itu pun dibangun di atas kebohongan. Kepopuleran OnlyFans yang luar biasa semakin mengkhawatirkan karena menormalisasi pandangan transaksional terhadap kencan. Hal ini berdampak negatif bagi pria dan wanita, terutama dalam hal persepsi mereka tentang hubungan. Bagi pria, OnlyFans mengubah cara mereka memandang wanita dan hubungan.
Konten dewasa yang diproduksi secara massal dan iklan OnlyFans yang gencar menanamkan persepsi bahwa keintiman adalah sesuatu yang dapat dikonsumsi dan dibeli, hal ini dapat menyebabkan mereka memandang wanita sebagai objek seksual dan hubungan sebagai transaksi. Bagi wanita, OnlyFans mendorong mereka untuk melihat diri mereka sendiri dengan cara yang sama. Platform ini menampilkan katalog wanita di mana pria dinilai berdasarkan jumlah penggemar yang mereka dapatkan. Hal ini dapat menyebabkan wanita merasa tidak aman dan tertekan untuk memenuhi standar kecantikan yang tidak realistis. Realitanya, hanya segelintir model OnlyFans yang sukses dan mereka mendapatkan semua keuntungan dan perhatian. Sebagian besar pengguna OnlyFans hanya mendapatkan sedikit perhatian bahkan setelah berusaha keras. Hal ini dapat memperburuk rasa tidak aman dan depresi pada wanita. Orang-orang mulai menilai satu sama lain dengan cara yang sama seperti mereka menilai penampilan orang lain di media sosial. Kencan yang dulunya sesuatu yang spontan dan organik, kini telah berubah menjadi proses memilih dari katalog dan membiarkan algoritma memilih pasangan. Bagi mereka yang terjebak dalam sistem ini, pengalamannya sangatlah mengerikan. Hal ini merupakan serangan terhadap citra diri, karena orang-orang dipaksa untuk menerima nilai transaksional berdasarkan penampilan dan identitas mereka. Sebelum fenomena modern ini, menemukan pasangan didasarkan pada faktor-faktor yang lebih mendalam seperti kepercayaan diri, kepribadian, dan kecocokan lingkungan. Namun, era digital telah mengubah lanskap kencan menjadi lapangan bermain baru yang hanya menghargai beberapa karakteristik dangkal. Algoritma dan platform kencan online mendominasi arena ini, menggunakan metrik dangkal seperti penampilan dan jumlah pengikut sebagai tolak ukur utama. Hal ini mengabaikan aspek penting dalam membangun hubungan seperti kepribadian, nilai-nilai, dan chemistry. Akibatnya, jutaan pria dan wanita kehilangan kesempatan untuk menemukan koneksi nyata dan membangun hubungan yang langgeng. Krisis kesepian yang sudah ada di masyarakat semakin diperparah oleh sistem kencan modern ini yang menjebak individu dalam jaringan dangkal dan superficial. Konten dewasa memainkan peran penting dalam tragedi global kesepian dan krisis keintiman, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Mungkin Anda berpikir bahwa keluar dari dunia kencan dan memasuki hubungan jangka panjang berarti Anda telah bebas dari gangguan konten dewasa. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Bagi jutaan pria yang kecanduan konten dewasa, menghentikannya sangatlah sulit, bahkan ketika mereka telah menemukan hubungan yang nyata. Kebiasaan apapun, bahkan yang kecil, bisa menjadi adiktif secara psikologis. Berhenti melakukan sesuatu yang telah Anda lakukan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun membutuhkan usaha yang besar. Konten dewasa memiliki efek yang lebih kuat karena memicu sistem hadiah di otak, membuat tubuh Anda semakin sulit untuk berhenti dari sumber dopamin yang mudah ini. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam hubungan, tergantung pada bagaimana perasaan pasangan Anda. Hampir sepertiga wanita menganggap menonton konten dewasa sebagai bentuk perselingkuhan. Hal ini memberikan persepsi bahwa pasangan Anda tidak cukup bagi Anda, bahwa Anda membutuhkan orang lain. Meskipun tidak ada orang lain yang terlibat secara fisik, situasi ini dapat membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika orang yang kecanduan konten dewasa juga lebih rentan untuk selingkuh. Kemungkinan ini bisa jadi karena korelasi, bukan kausalitas. Orang yang sering menonton konten dewasa mungkin memiliki libido yang lebih tinggi, yang membuat mereka lebih mudah tergoda. Namun, bisa jadi juga konten dewasa menurunkan nilai keintiman secara keseluruhan. Jika Anda menontonnya setiap hari selama berjam-jam, keintiman dengan pasangan akan mulai terasa kurang berarti. Dampak negatif konten dewasa tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan. Kebiasaan ini juga dapat merusak hubungan yang sehat. Seiring waktu, saat kecanduan semakin dalam, orang membutuhkan konten yang lebih ekstrim untuk mendapatkan jumlah dopamin yang sama. Akhirnya, mereka bisa terjerumus ke dalam konten yang aneh dan berpotensi kekerasan yang dulunya tidak mereka sukai. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa konten dewasa mendorong jutaan orang ke dalam obsesi yang tidak sehat. Menghentikan kebiasaan ini dan kembali ke kehidupan normal sangatlah sulit. Dan belum diketahui apakah perubahan preferensi ini bersifat permanen atau hanya sementara. Jika satu-satunya pengalaman seksual seseorang berasal dari konten dewasa, itu juga dapat menimbulkan masalah. Mereka mungkin berpikir
bahwa hal-hal beresiko, menjijikan, dan berpotensi berbahaya yang mereka lihat dalam konten dewasa adalah normal. Jika mereka membawa ekspektasi ini ke kamar tidur, itu bisa menjadi kejutan bagi pasangan mereka yang mungkin merasa tertekan atau tidak nyaman dengan permintaan mereka. Sudah jelas bahwa tidak ada alasan sama sekali untuk menonton konten dewasa secara rutin, bahkan sesekali. Kita telah melihat dampak negatifnya pada otak, peluang dalam dunia kencan modern, dan hubungan yang paling penting. Jika Anda berhenti mengonsumsi konten dewasa, hampir semua masalah ini akan hilang. Otak, tubuh, dan bahkan jiwa Anda siap untuk memperbaiki diri. Mereka hanya membutuhkan waktu dan energi untuk pulih.